نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات في هذا اليوم الذي هو اليوم الثالث في هذه الدورة. وقد تقدم معنا فيما سبق مقدمة في أعمال القلوب وأهميتها، ثم أخذنا 8 قواعد، ثم أخذنا في الأيام الماضية 8 قواعد في أعمال القلوب، واليوم نكمل هذه القواعد ونأخذ ما نستطيع من أعمال القلوب إن كان هناك وقت. نعم. Beliau mengawali pertemuan pada pagi hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada Rasulnya, dan selepas daripada itu beliau menyampaikan menyambut kita semua, baik ikhwan dan akhwat yang berada di sini. Hayakumullah, selamat datang. Kita bertemu kembali di daurah syariah kita ini, yang dimana ini masuk ke hari yang ketiga. Di awal, di hari Jumat kemarin kita memulai dengan muqaddimah dari materi berkaitan dengan amalan hati, lalu ditambah beberapa poin tentang pentingnya, urgensinya a'malul qulub. Urgensinya kita belajar tentang hal tersebut. Di hari Sabtu kita juga belajar tentang kelanjutan daripada ahamiyatu a'malul qulub, urgensi daripada amal-amalan hati tersebut, ditambah dengan 8 kaidah dalam kita bisa beristifadah dari materi yang teramat sangat istimewa ini. Insya Allah pada hari ini beliau akan menyempurnakan kaidah-kaidah yang sempat kita coba sampaikan di hari sebelumnya, ditambah nanti jika waktu mencukupi dia menyampaikan, insya Allah kita akan coba ambil beberapa pembahasan berkaitan dengan amalan hati. Nah, القاعدة التاسعة: للقلوب أحوال وآفات. أحوال يعني فهو يتغير من حال إلى حال، وآفات أي أمراض وأشياء تصيب القلب فتمرضه وتؤذيه. فحياة القلب مثل حياة البدن والجسد، وكما أن الجسد يمرض القلب يمرض، وكما أن الجسد يموت القلب أيضا يموت. نعم. Kaidah ke-9 dari 10 kaidah yang akan kita bahas, beliau menyampaikan yang ke-9 ini kita akan belajar tentang kondisi-kondisi dan berkaitan dengan hal-hal yang bisa mematikan hati. Beliau membuka dengan penyampaian sebagaimana hati itu hidup, sebagaimana hidupnya badan kita, maka sebaliknya diri kita, hati kita itu bisa mati selayaknya diri kita. Hati bisa mati sebagaimana selayaknya badan-badan kita itu. Nah, فتعلق بالشهوات والرذائل
يضعف القلب ويمرضه حتى يموت. ومعنى أنه يموت أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فلا ينكر المنكرات ولا يحب المعروف، وذلك إذا غلبت عليه تعلق الشهوات والرذائل فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا هو القلب الميت. أما القلب الحي فهو يفرق بين المعروف والمنكر ويحب المعروف ويكره المنكر. نعم. Jika hati kita tersandra ataupun hati seorang dari kita terbiasa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ada unsur syahwatnya atau ar-radha'il, sesuatu yang hina, itu apa? Hal tersebut, kata beliau, akan membuat hati kita yang tadinya bersih tersebut menjadi sakit. Sebagaimana ketika hati itu terus diisi dengan yang demikian, akan membuat hati tersebut ke titik di mana sampai matilah hati itu. Oleh karenanya kata beliau, hati yang sakit itu hati yang seperti apa? Hati yang sakit adalah hati yang tidak mengenal kebaikan. Sebagaimana ia juga tidak akan pernah bisa mengingkari kemungkaran karena hatinya sudah mati itu. Nah, sebaliknya kalau hati yang hidup, maka apa? Hati yang hidup, dengan hidupnya hati itu, ia akan bisa membedakan mana kebaikan, dan hatinya Allah lembutkan untuk bisa apa? Mengerjakan, mengamalkan segala macam kebaikan, termasuk menjauhi, meninggalkan segala macam kemungkaran. والعاقل الناصح لنفسه هو الذي يهتم بحياة قلبه وصحته وسلامته، فيخشى عليه من الموت ويخشى عليه من المرض. كما أن العاقل في أمور الدنيا هو الذي يحرص على صحة بدنه وجسده ويحرص على الحياة، مع أن حياة القلب وصحته أهم من حياة البدن وصحته. نعم. Orang-orang yang berakal, kata beliau, itu ia lebih memberikan perhatian terhadap hatinya dibandingkan jasadnya. Sebagaimana kata beliau memberikan permisalan berkaitan dengan orang-orang yang mereka punya perhatian terhadap dunianya. Mereka apa? Begitu semangat, mereka memberikan perhatian untuk apa? Menjaga kesehatan badannya. Mereka begitu bersemangat untuk menjaga hal-hal tersebut. Nah, kata beliau, sudah sepantasnya kita seharusnya lebih memperhatikan kondisi hati kita itu, dan itu lebih utama sebenarnya untuk kita berikan prioritas dalam hal dijaga kesehatannya, dijaga agar hati tersebut tetap dalam kondisi primanya. Nah, Syekh. كثير من الناس يهتم أقول بحياته ويعتقد أن الحياة هي فقط حياة البدن، ويغفل عن حياة القلب، ولهذا قد يمرض قلبه وقد يموت وهو غافل عنه، مع أن حياة القلب أهم، وصحته وسلامته أهم من حياة البدن.
لأن حياة البدن هي الدنيا، والدنيا قصيرة، بل هي كالظل الزائل. أما حياة القلب فهي متعلقة بالآخرة التي هي خلود ولا موت. Berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan barusan, sebagian dari kita, sebagian dari manusia itu mereka lebih memprioritaskan dalam apa yang mereka berikan untuk hidupnya hanya sebatas memberikan berkaitan terhadap kehidupan badannya saja, jasadnya saja. Sedangkan apa? Ia lalai. Ia lalai dari apa? Memperhatikan kehidupan hatinya. Yang hingga akhirnya apa? Dari kelalaian tersebut berdampak terhadap apa? Sampai ke titik matilah hatinya itu. Sampai hatinya tidak ada lagi ruang di mana di situ ada cahaya dari Allah Ta'ala itu. Dan beliau memberikan perumpamaan, orang yang hidup di dunia yang hanya memberikan perhatian terhadap dunianya semata, kesehatan fisiknya saja, itu apa? Dia orang-orang yang ya, bisa dibilang tertipu, karena apa? Dunia itu ibarat tempat bernaung seseorang yang kalau dia bernaung, tidak lama dia akan pergi dari tempat berteduhnya itu. Az-zillu az-zail. Setelah di mana orang berteduh, tidak mungkin dia akan berlama-lama di mana? Di tempat berteduhnya, karena ada tempat yang akan ia tuju selanjutnya. Karena ada tempat yang akan dia tuju setelah dari tempat berteduhnya ini. Dan itu adalah hakikat daripada dunia. Kita di dunia sifatnya sementara. Seorang mukmin seharusnya mereka lebih memperhatikan berkaitan dengan apa? Kehidupan untuk setelah wafatnya itu. Nah, Syekh. ولهذا على المؤمن العاقل أن يفتش عن قلبه، يفتش عن قلبه ويعرف أحواله، وهل هو صحيح سليم من الأمراض القلبية كما تقدم معنا بالأمس، من الحسد، من الرياء، من النفاق، من الحقد وغير ذلك. وذلك لكي يكون صحيح القلب، سليم القلب، وأيضا ليحافظ على حياته، أي حياة قلبه. نعم. Bagi seorang mukmin hendaknya ia betul-betul an yufattisha qalbah. Ia betul-betul melihat kondisi hatinya itu. Bagaimana kondisi hatinya? Apakah hatinya yang ia saat ini berada di dalam jiwanya itu dalam kondisi sebagaimana yang diharapkan? Hati yang berada di dalam kesehatan, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, semisal yang sudah dibahas kemarin, ada itu yang namanya hasad, ria, kemunafikan, dan seterusnya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati itu. Dan selayaknya sudah sepantasnya bagi kita untuk apa? Yuhafiz, menjaga betul-betul berkaitan dengan kehidupan daripada hatinya tersebut. فالقلوب مثلا تعمى وتبصر، قلوب تعمى وتبصر. فتعمى أي تعمى عن الحق، تعمى عن الحق فلا تبصر، وتبصر تبصر الباطل. فالقلوب المريضة لا تلتفت إلى الحق ولا تبصر ولو تراه ولو كان قريبا منها. فإنما تبصر الباطل
تتبعه. ولهذا قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار، أي الأبصار الحسية التي يبصر بها الإنسان ما حوله، ولكن قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي تعمى القلوب التي في الصدور عن الحق. ولهذا تجد من الناس من لا يرى الحق وهو بجواره، وهذا قد عمي قلبه وإن كان يبصره بعينه، وتبصر الباطل ولو كان بعيدا. نعم. Beliau menyampaikan berkaitan dengan hati kita, hati ini ia bisa buta dan juga dia bisa melihat. Al-qulub ta'ma wa tubsir. Hati kita memiliki kondisi yang di mana bisa menjadi buta dan sebaliknya, ia pun bisa melihat selayaknya mata kita. Maksud daripada ungkapan beliau ini, hati itu bisa buta dari melihat kebenaran. Hati bisa buta dari melihat cahaya itu. Dan sebaliknya, ia justru akan mudah melihat berkaitan dengan kebatilan. Sangat mudah bagi hati tersebut mengenal keburukan. Oleh karena kita melihat sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kata Allah di dalam ayat ini, sesungguhnya mata-mata mereka itu mata-mata mereka melihat, la ta'mal absar, mata mereka yang mereka miliki melihat dengan nyata, walakin akan tetapi kata Allah, yang buta di sini adalah hati-hati mereka yang berada di dalam dada mereka. Buta dari apa? Dari melihat kebenaran, buta dari melihat cahaya, buta dari melihat kebaikan-kebaikan yang ada padahal di sekeliling mereka. Oleh karena tadi beliau menyampaikan tertajid, mungkin kita melihat sebagian di sekeliling kita, bagaimana orang tersebut berdampingan hidupnya dengan sarana-sarana kebaikan. Tapi apa? Ia tidak bisa melihat kebaikan tersebut. Karena apa? Karena buta hatinya. Padahal ternyata tempat kebaikan itu sangat berdekatan dengan dirinya. Sebaliknya kata beliau, ada orang itu yang dia keburukan itu teramat sangat jauh darinya, tapi subhanallah ternyata apa? Ia lebih sensitif, mudah mendapatkan informasi itu dan seterusnya. Karena apa? Ternyata itu berawal dari kondisi hatinya itu. Nah, وأعظم ما يغشى القلوب ويغطيها ويمرضها يصرفها عن الحق ورؤيته هو الذنوب. فالذنوب تغطي القلب وتغشيه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل ولا يدخله شيء من المعروف. نعم. Beliau menyampaikan selanjutnya bahwasannya dan hal yang teramat sangat fatal, berbahaya, yang membuat hati tersebut bisa sampai buta, tidak bisa melihat kebenaran, bahkan sangat mudah melihat yang namanya kemungkaran, itu adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Tidak ada penyebab hati itu menjadi buta melainkan apa? Yang paling besar pengaruhnya adalah karena dosa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Karena apa? Dengan dosa hati tersebut akan perlahan dia tidak bisa melihat, mulai hilang pandangan cahayanya, mulai akan menurun sensitivitasnya. Dan ini sebabnya karena apa? Karena dosa-dosa yang ada pada diri hamba tersebut. Nah.
وعدم التوبة والاستغفار الذي يزال به الذنوب، وعدم الذكر والعبادة التي تسقى به القلوب فتحيا، يجعل القلوب قاسية، يعني القلوب قاسية. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني أن القلوب قد تقسو حتى تصبح أشد قسوة من الحجارة. نعم. Jika hati seorang hamba dia terjatuh ke dalam sebuah dosa dan respon yang dia berikan itu tanpa ada pertaubatan, tanpa ada istighfar dari setiap dosa yang telah dilakukan. Kenapa kok penting taubat, istighfar? Tadi beliau menyampaikan bahwasanya karena dengan hal tersebutlah perlahan dosa yang tadi dikatakan akan kembali disucikan. Nah, dan juga jika seseorang sebaliknya, jika ia kembali kepada Allah dengan pertaubatan tadi, istighfar tersebut ditambah dengan tidak lepas dari menambah zikirnya, ibadahnya dari apa yang mungkin telah ia lakukan dengan atas kesalahan-kesalahan tersebut, itu apa? Jika tidak ada beberapa poin yang tadi disampaikan, itu bisa sampai menyebabkan hati seorang mukmin menjadi keras, menjadi teramat sangat keras. Kita melihat dari mana beliau sampaikan ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Tsumma qasat qulubukum." Kata Allah, kemudian hati mereka menjadi keras. Mim ba'di dzalik, setelah hal tersebut, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kata Allah di ayat ini, kemudian hati-hati mereka menjadi keras setelah hal tersebut. Kata Allah, fahiya kal hijarah, kerasnya hati tersebut selayaknya kerasnya batu yang kalau kita coba pukul tangan kita yang sakit. Beliau menyampaikan apa? Di dalam ayat ini bahkan Allah menyampaikan hati seorang hamba bisa jadi kerasnya lebih keras daripada batu itu. Karena apa? Karena tadi itu, ketika dia berdosa tidak diiringi dengan taubatnya, istighfarnya, ataupun dengan zikir dan ibadah untuk membersihkan hal tersebut. Nah, القلوب على هذين القسمين، قلوب قاسية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وقلوب لينة رقيقة. وهذه القلوب هي قلوب أهل السعادة، هي قلوب أهل السعادة. قال تعالى في وصف هؤلاء عند سماع الذكر والقرآن: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني عند سماع ذكر الله، عند سماع القرآن تلين قلوبهم وتلين جلودهم وتخشع كل أجسادهم تبعا لقلوبهم، لأن قلوبهم حية، لم يتمكن منها المرض ولم تمت. نعم. Hati seorang mukmin itu berada di antara dua kondisi. Pertama, qulubun qasiyah, hati-hati yang keras sebagaimana yang tadi kita simak dari ayat yang beliau sampaikan. Yang kedua, ada qulubun layyinah, hati yang teramat sangat lembut. Hati yang keras itu adalah hati yang dimana tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal
hidayah, tidak mengenal cahaya Allah Ta'ala itu. Sedangkan hati yang lembut, hati yang lunak, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Kemudian kulit-kulit mereka, hati-hati mereka menjadi lembut disebabkan karena berzikirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, hati yang kedua, qulubun layyinah, hati yang teramat sangat lembut itu adalah hatinya ahlus sa'adah, hatinya orang-orang yang mendapatkan puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan. Karena apa? Hati mereka hidup dengan apa? Dengan zikrullahnya. Oleh karena kita melihat ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia berzikir kepada Allah, meneteslah kadang itu air matanya. Terkadang hati yang tadi gelisah menjadi kembali tenang. Dikarenakan apa? Sebabnya adalah karena ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mendapatkan hati yang hidup tersebut. Nah, والقلوب قد يطبع عليها ويختم عليها. القلوب قد يطبع عليها ويختم عليها فتغلب. كما قال الله تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون الحق. ليس المقصود أنهم لا يسمعون بآذانهم السماع الحسي، لكن هم يسمعون السماع الحسي بآذانهم، ولكنه هذا سمع لا يؤثر في قلوبهم، فما سمعوه لا يصل إلى قلوبهم لأنه قد ختم وطبع عليها، فلا ينتفعون بما سمعوه من الحق والهدى. نعم. القلوب قد يطبع عليها ويختم. Nah, ya, hati-hati kita juga, ikhwah dan akhwat sekalian, itu terkadang itu mendapati kondisi di mana hati tersebut akan Allah cap dengan beberapa kondisi. Akan Allah berikan label dengan beberapa kondisi, yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, dan kami cap hati-hati mereka, atas hati-hati mereka, fahum la yasma'un, hingga mereka tidak bisa mendengar. Maksud daripada ayat ini, kata beliau, bukan mendengar dari sisi seperti telinga kita mendengar. Mereka bisa mendengar apa yang didengar oleh kita semua, suara kicauan burung dan lain sebagainya. Tapi apa yang dimaksudkan di sini, hati mereka, pendengaran mereka tidak bisa mendengar kebaikan. Pendengaran mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka simak bersama, dari apa yang masuk ke dalam telinga mereka itu. Hingga akhirnya apa? Mereka tidak dapat mengambil manfaat barang sedikit pun dari kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar mereka itu. Nah. Nah. ثم كذلك يجب أن نعلم أن القلوب أيضا تتنجس وتتطهر، وقد وصف الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم نجس، والمراد هنا نجس يعني نجاسة قلوبهم، يعني نجاسة معنوية. وقال تعالى فالمشركون، قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأيضا قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Nah. Adapun yang beliau sampaikan berikutnya, beliau menyampaikan bahwasanya hati-hati seorang mukmin, hati-hati kita berada juga dalam kondisi di mana hati tersebut bisa masuk ke dalam hati yang terkontaminasi dengan najis ataupun hati yang terbersihkan dari najis. Bagaimana maksudnya? Nah, najis di sini bukan najis yang sebagaimana kita lihat dengan mata kita. Yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan najis yang berasal dari atau yang berada pada hati jiwa-jiwa mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang musyrikin itu mereka semua berada dalam kondisi najis. Maksudnya apa? Karena apa yang berada di dalam keyakinan mereka. Karena apa yang berada di dalam jiwa mereka tidak mengesahkan Allah Ta'ala. Ayat yang lain yang bersinggungan juga beririsan dengan pembahasan beliau itu adalah firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak Allah inginkan, Allah tidak mau mensucikan hati-hati mereka. Bayangkan, ada yang seperti itu. Ada orang-orang yang apa? Di ayat ini, Allah tidak menginginkan, tidak mau membersihkan hati-hati mereka. Karena apa sebabnya? Karena tadi, sesuatu yang berada di dalam relung hati mereka, di jiwa-jiwa mereka. Dan apa kata Allah? Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia adalah kesengsaraan, walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan adapun di akhirat kelak, bagi mereka itu adalah apa? Akan mendapatkan azab yang teramat sangat pedih. Nah. أما القلوب الطاهرة فهذه أقول هي التي لها الحياة الكاملة، فهي لا تشبع من القرآن وتتغذى بالذكر، وأهلها طيبون ولهم الجنة كما قال الله تعالى طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. نعم. Hati seorang insan, beliau sampaikan juga, adapun hati seorang mukmin, hati yang terbaik itu adalah al-qulubut thahirah, hati-hati yang tersucikan, hati-hati yang mereka bersih. Dan beliau menyampaikan hiyallati lahal hayah al-kamilah, hati yang suci, hati yang bersih dari kotoran, noda yang dapat mengotorinya, itu adalah di mana hati tersebut mendapatkan kehidupan yang sempurna. Di mana ketika hati itu suci, maka tidak ada lagi rasa yang namanya apa? Dia bahkan sampai ke titik merasa terus kurang dari bacaan Qur'annya. Hati yang seperti itu, hati yang suci adalah hati yang senantiasa mengisi hati tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, walahumul jannah, dan hati yang seperti ini, balasan bagi yang seperti ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, tibtum fadkhuluha khalidin. Berbahagialah. Karena apa? Sebab bersihnya hati kalian, kata Allah, fadkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal selama-lamanya. Nah,
نعم. والعبد مأمور بأن يطهر قلبه كما يجب وأعماله وأقواله. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر. قال أكثر المفسرين أن المراد بالثياب الأعمال، أن المراد بالثياب الأعمال. والقلب أن المراد بالأعمال الثياب، أن المراد بالثياب الأعمال. قالوا وكذلك القلب، أي طهره من كل درن، من كل شرك، حتى يكون طاهرا نظيفا طيبا. Beliau menyampaikan selanjutnya, wal 'abdu ma'murun an yutahhira qulubahum. Hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan agar mereka membersihkan, mensucikan hati-hati mereka, sebagaimana mereka juga diperintahkan untuk menjaga, membersihkan lisan-lisan mereka. Sebagaimana kita simak tadi sebuah ayat, beberapa ayat yang beliau baca di surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, sampai ke titik di mana Allah berfirman wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Aksarul mufassirin, mayoritas dari ahli tafsir menyampaikan berkaitan dengan kata wasiyabaka di sini, pakaian di sini yang dimaksudkan itu adalah amal-amal kalian. Artinya sucikanlah, bersihkanlah diri kalian dengan amal-amalan tersebut. Wa kadzadzikal qalb, kata beliau. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita juga perlu untuk disucikan. Disucikan dari apa? Mingkul lidan, disucikan dari segala hal yang dapat mengotorinya, termasuk diantaranya adalah kesyirikan, yang itu diantara hal yang paling fatal yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, wa tadhiru al-qalb wal a'mal wal aqwal bi amrayn. Awalan bi an يبتعد عن الذنوب فلا يأتيها، يبتعد عن الذنوب فلا يأتيها. وكذلك بالتوبة والاستغفار إذا وقع في شيء منها، التوبة والاستغفار إذا وقع في شيء منها، بهذا يحصل تطهير القلوب والأعمال. Nah, adapun mensucikan hati kita, lisan kita, amal-amal perbuatan kita itu sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai seorang mukmin. Oleh karenanya beliau menyampaikan, lalu bagaimana cara kita mensucikan perbuatan-perbuatan kita, mensucikan hati kita ini? Pertama dengan al-bu'du 'anil dzunub fala ya'tiha. Pertama adalah dengan kita al-ibtiad, menjauh. Beliau menggunakan diksi menjauh dari segala macam dosa dan jangan mendatangi dosa tersebut. Ini yang pertama. Jangan mendatangi dosa tersebut. Dan yang kedua, jika terjatuh ke dalam dosa tersebut, maka ia jemput dengan apa? Segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia terjatuh ke dalam hal tercela itu. ومن أحوال القلوب كذلك أنها تفسد وتصلح، تفسد وتصلح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد ألا وإن في الجسد لمضغة
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فدل هذا على أن القلوب تصلح وتفسد، وهذا يؤثر على الجسد. فإذا صلحت القلوب صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. وذلك أن صلاح الظاهر مرتبط بصلاح الباطن. القلب هو الملك والمتحكم في كل الأعضاء. نعم. Di antara kondisi-kondisi hati, beliau sampaikan hati-hati kita itu bisa dalam kondisi tasluh wa tafsud. Hati yang dalam kondisi baik dan karena juga dalam kondisi buruk. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, kata Nabi. Yang kata Nabi, jika baik segumpal daging itu maka akan baik seluruhnya. Dan jika buruk segumpal daging itu maka akan buruklah seluruhnya, seluruh tubuhnya. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah kata Nabi itu adalah hati kalian, hati kita. Nah, beliau memberikan catatan berkaitan dengan hadis ini. Sebagaimana tadi kita simak dari hadis itu, hati yang jadi patokan, kata Nabi. Hati yang menjadi barometer, tolak ukur utama. Dan ketika hati itu baik, itu akan berpengaruh juga kepada jasadnya, kepada tubuhnya. Dan ketika sebaliknya, kalau hati itu buruk, akan sama berpengaruh juga buruknya kepada anggota tubuh lainnya. Oleh karenanya beliau memberikan satu kaidah luar biasa bagus. Beliau menyampaikan salahul zahir murtabitun bisalahil batin. Baiknya yang nampak itu sangat erat berhubungan dengan baiknya yang berada di dalam dirinya. Ya, salahul zahir murtabitun bisalahil batin. Oleh karenanya kata beliau, sebagaimana hati ini adalah raja, malik, raja. Ketika hati itu adalah raja tersebut baik, maka apa? Semua yang berada di bawah kendalinya akan menjadi baik. Naam, Syekhan. كذلك من أحوال القلوب أنها تبيض وتسود. تبيض وتسود. فتبيض بالأعمال الصالحات وبإنكار المنكرات، وتسود بتقبل الشبهات والذنوب كذلك، كما في الحديث حديث عرض الفتن. وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يعني تصير أي القلوب على قلبين، قلب مثل قلب أبيض مثل الصفا، قلب أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أي القلب الآخر أسود مرباد، يعني أسود مرباد يعني خالص كله أسود، كالكوز مجخية، أي مثل الكأس المقلوب، مثل الكأس المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
إلا ما أشرب من هواه. والحديث عند الإمام مسلم. بين الله سبحانه وتعالى أن القلوب تصير على قلبين، أي تنقسم إلى قلبين: أبيض مثل الصفا وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يقبل معروفا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم. Di antara kondisi-kondisi hati selanjutnya itu adalah kondisi hati yang beliau sampaikan, hati itu berada dalam kondisi putih bersih luar biasa, dan terkadang sebaliknya ia menghitam legam dengan sangat gelapnya. Putihnya hati, bersihnya hati tersebut dengan apa? Dengan amal-amal saleh yang dia kerjakan. Putihnya hati juga bersih dengan apa? Ia mengingkari segala macam kemungkaran. Sedangkan gelap hitamnya hati seseorang itu dengan apa? Dengan ia menerima segala macam syubhat, mengerjakan yang berkaitan dengan kecondongan buruk hawa nafsunya dan seterusnya. Maka itu yang akan membuat hati seorang hamba menghitam luar biasa. Sebagaimana hadis yang beliau sampaikan di hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, poinnya itu adalah ketika beliau menyampaikan hatta tasirul qulub, hingga hati seorang mukmin itu terbagi menjadi dua. Qalbun abyad, hati yang putih, mithlus safa, hati yang putih bersih luar biasa. Fala yaghurul fitnah madamas samawati wal ard, yang dimana ketika hati itu bersih putih luar biasa kata Nabi, maka tidak akan sekalipun tercelakai dengan fitnah-fitnah yang ada selagi dunia dan langit itu masih ada. Subhanallah, Nabi sampai seperti itu. Yang kedua kata Nabi itu adalah wal akhar, hati yang kedua selanjutnya adalah al aswadul mirbad, hati yang hitam legam luar biasa, yang dimana mislul ka'sil makhluk kata beliau, hati legam luar biasa diumpamakan sebagaimana gelas itu ketika dibalikkanlah dia, ketika yang ada di dalamnya adalah kegelapan, tidak bisa melihat cahaya, tidak ada cahaya sama sekali di dalam hati tersebut. Oleh karenanya kata beliau, hati-hati kita berada di dalam kondisi yang demikian ini. Ada hati yang akan putih, bersih, luar biasa, dan kondisi yang kedua ada juga hati seorang hamba di mana dia tidak bisa melihat sedikit pun dari apa yang ada hanya kegelapan. وعلى المؤمن أن يختبر قلبه هل هو أبيض أم أسود، ويختبره بالنظر هل هو يحب المعروف ويقبل عليه ويتقبله، وينكر المنكر ويبغضه ويبتعد عنه، أم لا. فإن كان الأول فهذا قلب أبيض صحيح سليم، وإن كان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فهذا قلب أسود فاسد غير سليم، ويكون فيه من الصحة والفساد بقدر هذا. نعم. Ya. Selayaknya bagi kita kata beliau sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk melihat kondisi hati kita masing-masing. An yakhtabira qalbah. Mari kita lihat, mari kita coba merenung ke dalam bagaimana kondisi hati kita ini dengan beberapa parameter kata beliau. Pertama, apakah hati kita ini adalah sebuah hati yang mencintai kebaikan, mengerjakan kebaikan tersebut dan bersegera untuk mengamalkan kebaikan itu, atau dan juga apa selain itu, ia mengingkari segala macam kemungkaran yang ia saksikan, ia dapatkan. Jika itu yang pertama maka berbahagia. Atau yang kedua kata beliau, itu apakah hati kita ini
Hati yang justru membenci kebaikan, tidak suka mengamalkan, dan seterusnya. Jika hati seorang hamba di kondisi yang pertama, kata beliau, maka ini adalah kondisi yang dimana sebagaimana hadis tadi, di mana Nabi menyampaikan hati itu adalah hati yang putih, bersih, hati yang suci. Dengan apa? Dengan tadi, karena apa? Tanda-tanda kebaikan itu ada pada dirinya. Kalaupun tidak, maka apa? Hati seorang hamba tersebut adalah hati yang sebaliknya, berada di dalam kondisi hati yang teramat sangat gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. كذلك من أحوال القلب أو القلوب أنها تغفل وتتيقظ. تغفل أي فتغفل عن الحق وتتيقظ للحق. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الغفلة هي نوم القلب، هي نوم القلب. وكثير من الناس قد يكونون مستيقظين في أحوالهم الدنيوية، ولكن قلوبهم غافلة نائمة. نعم. Selanjutnya beliau menyampaikan di antara kondisi-kondisi hati kita, kondisi hati tersebut kadang ia menjadi hati yang lalai, dan terkadang pula hati tersebut ada pada kondisi sadarnya. Bagaimana beliau sampaikan tadi, lalai dari apa? Lalai dari kebenaran. Hati ini condong kepada bukan daripada kebenaran, tapi sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah." Dan janganlah, kata Allah, kalian menaati siapa mereka orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Kata beliau, dari ayat ini kita belajar tentang apa? Bahwasanya kondisi hati itu bisa pada posisi tadi, lalai dari kebenaran. Fal ghaflah naumul qalb, kata beliau. Beliau menyampaikan perumpamaan menarik. Hati itu lalai itu umpamanya adalah diibaratkan hati yang tertidur. Fal ghaflatu naumul qalb, dan kebanyakan daripada sebagian manusia itu apa? Mustayqirin. Hati mereka sensitif luar biasa, sadar betul ketika apa? Berkaitan dengan perkara duniawinya. Tapi untuk perkara akhiratnya hati mereka tertidur, lalai untuk mengingatnya. Nah. كذلك من أحوال القلب أنه قد يستقيم وقد يزيغ، أي يميل عن الحق. قد يستقيم على الحق وقد يزيغ أي يميل عن الحق، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أي مالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم عن الإيمان. فالإزاغة كما قلنا هي الإمالة، ولهذا كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي ربنا لا تميل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إلى الصراط المستقيم. نعم. Di antara kondisi hati selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau menyampaikan hati kita terkadang berada dalam kondisi istiqamahnya,
dan terkadang juga ia berada dalam kondisi yazil, qad yazil. Hati itu tidak berada di dalam keistiqomahan. Dia berpaling dari kebenaran tersebut. Oleh karenanya kita melihat firman Allah Ta'ala tadi yang beliau sampaikan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kata Allah di ayat ini, ketika mereka berpaling dari kebenaran, tidak lagi berada dalam keistiqomahan dalam kebenaran mereka, maka azaghallahu qulubahum, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Na'udzubillah. Ketika hati tidak berada di dalam keistiqomahannya, maka apa? Justru Allah sebaliknya akan memalingkan hati itu sengaja agar berada di dalam keburukan itu. Dan di antara yang harus kita perhatikan itu adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman sebelum kita, di mana Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, di doa ini Allah menggambarkan tentang permintaan hamba-hamba mereka hamba Allah yang beriman, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati-hati kami. Jangan kau palingkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kami ini. Setelah engkau memberikan hidayah mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, karena apa? Yang ada setelah itu adalah kecelakaan. لعلنا نتوقف الآن لحضور وقت الصلاة، وإن شاء الله نكمل بعد الظهر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Untuk sesi pertama ini kita berakhir di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah zuhur tentunya, sebagaimana yang telah kita lakukan di hari kemarin. Insya Allah monggo ada ini nggak Pak, makan siang. Ya, nanti disediakan ada makan siangnya bagi ikhwan dan akhwat pada zuhur. Ada makan siangnya biidznillah taala. Setelah itu nanti dimohon untuk bisa kembali duduk bersama kita belajar di majelis yang mulia ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.